Warahmatullahi wabarakatuh. Modul ajar pendidikan agama Islam, sekolah SD Negeri 2 Talangagung, materi pendidikan agama Islam, tema mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Atin dan hadis tentang silaturahmi, fase B kelas 4, alokasi waktu 3 jam pelajaran, 3 kali 35 menit, tahun pelajaran 23-24, nama penyusun Sunarko. Kompetensi awal, peserta didik belum mampu membiasakan diri melafalkan ayat-ayat Al-Quran. 2. Peserta didik belum memiliki sikap pemberani dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik baru mampu melafalkan sebagian ayat-ayat Al-Quran. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. 1. Peserta didik menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Gotong royong. 5. Kreatif. Sarana dan prasarana, ruang kelas, kemudian alat bahan, papan tulis, spidol, serta LCD proyektor, pelantang, speaker aktif, laptop, serta media pembelajaran interaktif berupa gambar atau poster. Materi dan sumber ajar yaitu buku siswa dan media di YouTube. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler yang berjumlah 24 siswa. Model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Peserta didik nanti menyimak video menggunakan metode drill, diskusi, dan tanya jawab. Tujuan pembelajaran yaitu melalui menyimak atau menonton video, peserta didik dapat membaca surat Atin dengan tartil dan benar. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran: 1. Dapat membaca Quran surat Atin dengan tartil dan benar. 2. Dapat mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Pemahaman bermakna: meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Quran surat Atin serta bacaan nun sukun atau tanwin. Kedua, memiliki sikap pemberani melafalkan ayat-ayat Al-Quran surat Atin. Pertanyaan pemantik: sudahkah kalian mengaji hari ini? Yang kedua, ceritakan pengalamanmu mengaji di rumah. Kegiatan pembelajaran, langkah-langkah persiapan: memasang LCD proyektor di depan kelas serta menyiapkan alat dan bahan. Yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran pembukaan. 1. Peserta didik menjawab salam yang disampaikan guru. Kedua, peserta didik bersama guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa dipimpin ketua kelas. Yang ketiga, peserta didik bersama-sama membaca surat pendek dan Pancasila. Keempat, peserta didik menjawab kabar dan cek kehadiran siswa. Yang kelima, peserta didik diberi kesempatan untuk membaca literasi. Yang keenam, peserta didik aktif dalam apersepsi guru, yaitu mengkaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan, serta mengkaitkan dengan keadaan saat ini. Yang ketujuh, peserta didik dan guru membuat kesepakatan kelas. 8. Peserta didik menyimak dengan baik tujuan pembelajaran yang disampaikan guru dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran. Kegiatan inti: peserta didik mengamati, menyimak, mendengarkan video yang ditayangkan oleh guru. Peserta didik mengamati video dan menirukan bacaan Atin berulang-ulang. Peserta didik juga menulis hukum tajwid yang ditemui. Peserta didik dengan dominan gaya belajar visual diarahkan untuk
mengamati gambar atau poster surat Atin di depan kelas. Yang keempat, guru atau peserta didik mengemukakan hasil catatan dari video. Yang kelima, peserta didik menjawab atau menanggapi temannya yang mengemukakan pendapat. Yang ketujuh, mengkonfirmasi hasil diskusi atau kolaborasi. Ya, sudah cukup Pak, saya kira. Ya, Pak Narko sudah cukup, saya kira kita intinya aja ya. Jadi ini kan bicara tentang surat Atin ya. Ya Pak. Surat Atin dan hadis tentang silaturahim ya. Sekarang apa sih sebenarnya yang terkandung dalam surat Atin itu? Atau apa hikmah yang bisa diambil dari surat Atin itu? Agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah dan menjadi manusia yang mulia. Ya, kita harus mensyukuri atas ciptaan Allah terbaik bagi manusia kan? Ya Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu kan. Nah, jadi mensyukuri bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang baik ya, sebaik-baik ciptaan. Itu saya kira perlu disampaikan kepada murid kita gitu ya. Kemudian berikutnya itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani tsumma radadna asfala safilin. Nah ini kira maksudnya apa itu Pak? Kalau kita tidak bertakwa, maka akan menjadi orang yang hina atau ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, kira-kira contoh itu, kalau itu diberi contoh seperti apa Pak? Kalau anak misalnya kalau tidak bersyukur pada Allah, asfala safil ini contohnya apa kira? Contohnya perbuatan yang tidak baik. Nah iya, contohnya apa? Meninggalkan sholat Pak. Nah, apalagi? Berkata yang tidak baik, berani kepada orang tua, berani kepada guru. Nah, oke. Kalau coba Pak, hafalkan di surat Atin itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya tanya, metode pembelajarannya apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk memantapkan kepada siswa agar surat Atin itu bisa dipahami dengan baik? Apa kira-kira? Menggunakan metode drill, Pak. Ya, misalnya seperti apa coba? Guru atau anak-anak menyimak dari video, kemudian anak-anak mengulanginya, atau guru membacakan surat Atin, kemudian anak-anak mengulanginya berulang kali, menirukan berulang kali. Oke, nah sekarang evaluasinya gimana Pak? Evaluasinya menggunakan penilaian atau asesmen. Anak-anak diberi tugas untuk membaca video, membaca surat Atin kemudian direkam. Karena kalau secara satu persatu itu memakan waktu, tapi dijadikan tugas, anak-anak diberi tugas untuk merekam waktu mengaji surat Atin. Itu untuk penilaian hafalan bacaannya, Pak. Nah, oke. Saya kira itu. Terus kemudian ini pengembangan materi ya. Jadi kan tadi intinya itu mengajak semua orang untuk bersyukur atas ciptaan Allah ya kepada manusia sebagai ciptaan terbaik. Nah, bentuk-bentuk syukur itu apa saja Pak kira-kira? Dengan ucapan, Pak. Pertama dengan ucapan. Seperti ucapan apa itu? Mengucapkan alhamdulillah. Ya, terus? Yang kedua dengan tingkah laku atau tindakan. Misalnya kita diberi rezeki, kita gunakan sedekah. Ya, diberi kesehatan, kita gunakan untuk sholat kepada Allah. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Bapak ya.
dalam evaluasi itu ada namanya evaluasi subjektif, ya. Subjektif itu memang untuk higher order thinking skill, berpikir tingkat tinggi, kan itu kan salah sekarang itu dengan adanya K13 itu kan mengacu pada hot, ya, higher order thinking skill, termasuk dalam Merdeka Belajar itu kan begitu. Nah, kira-kira seperti apa soal yang harus kita berikan kepada siswa untuk bisa menyesuaikan dengan cara berpikir tingkat tinggi? Kira-kira gimana? Dalam bentuk subjektif. Tentang surat aktif misalnya. Anak-anak bagaimana tuliskan bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Masa itu sudah harus singkir. Ya bolehlah. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Yang kedua, misalnya gini, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat anak-anak kalau ada orang yang mendapat nikmat tapi tidak bersyukur? Itu baru namanya berpikir tingkat tinggi, misalnya gitu. Jika tidak hanya teks pada pelajaran saja, tetapi anak itu diajak berpikir, kan gitu kan. Bagaimana pendapat Anda kalau ada orang misalnya kaya tapi tidak pernah bersyukur, misalnya selalu kurang, mengeluh gitu kan, bahkan tidak pernah berbagi pada orang. Nah itu menurut saya penting, itu namanya higher thinking skill, itu pertanyaan subjektif. Ya saya kira semuanya perlu dikembangkan pertanyaan seperti itu supaya tidak terlalu tekstual, ya, sebutkan, jelaskan, tuliskan, hafalkan. Nah, tapi anak diajak berpikir, itulah higher order thinking skill. Saya kira gitu. Monggo Pak Amin Dwi Cahyono, silakan. Oke, terima kasih Pak Agus Maimun. Baik, Pak Sunarko, melanjutkan dari Pak Agus Maimun. Mungkin langsung saja terkait dengan modul ajar yang Pak Sunarko sudah susun. Di sini Pak Sunarko mengajarkan materi surat At-Tin, ya Bapak, ya. Ya, Pak. Baik, dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Baik Pak Sunarko, dalam model pembelajaran discovery learning itu yang paling menonjol atau yang menjadi ciri khasnya di bagian mananya, Pak? Nanti anak-anak setelah mengamati video, kemudian disuruh mengemukakan hasil dari pengamatan itu, Pak. Yang diamati instruksinya Pak Sunarko untuk mengamati video dan nanti yang akan dipahami anak-anak itu seperti apa, Pak? Hukum bacaannya yang ada di surat At-Tin. Hukum-hukum bacaan yang ada di surat At-Tin. Baik, ini kompetensi yang atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa saja, Bapak? Membaca surat At-Tin dengan tartil, mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin dengan benar. Dan itu saja. Ya. Baik, tapi kalau dilihat di langkah-langkah pembelajaran di kegiatan inti di sini sampai kepada untuk memahami terjemah dari Quran surat At-Tin. Iya, Bapak. Membaca saja bacaannya, tajwidnya, atau juga dengan terjemahannya? Sama artinya juga, Pak. Sama artinya. Ya. Ya, berarti memahami surat At-Tin beserta artinya itu. Ya. Baik, Pak Sunarko, terkait dengan pembelajaran yang sudah disusun, ini Pak Sunarko sudah mencoba untuk mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ya Bapak, ya? Iya, Pak. Menurut Pak Sunarko, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, Bapak? Pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Selain gaya belajar, masa cuma gaya belajar, Pak? Ada dengan kondisi atau keadaan siswa. Ya, kondisi yang seperti apa? Intinya, apa yang harus dilakukan guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Diulangi, Pak, mohon maaf. Ya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan guru
untuk bisa menerapkan model pembelajaran ini? Guru harus memahami karakter, kondisi atau keadaan siswa. Ya, setelah dipahami, Guru mencarikan solusi yang sesuai untuk pembelajaran bagi siswa tersebut. Hanya kalau siswa ini aktif, berarti kayak menggunakan kinestetik, lebih cenderung mendengarkan berarti auditori, kalau lebih senang dengan melihat berarti visual. baik. Selain itu terkait dengan kemampuan kan juga perlu dibedakan ya Bapak. Apalagi ini terkait dengan materi surat atau Al-Quran. Sehingga pastinya kan ada anak yang masih lemah dalam segi membaca Al-Quran, anak yang sudah atau middle pertengahan yang baca bisa tapi ya masih belum lancar. Ada anak yang sudah high, sudah mampu membaca dengan baik. Nah itu kalau Pak Sunarko dalam pembelajaran seperti apa untuk mengajarkan kepada anak yang masih lemah, tengah-tengah, atau yang sudah pinter sepertinya? Untuk yang pertama itu kita ajari misalnya membaca secara bersama-sama dengan misalnya guru terlebih dahulu atau peserta didik menyimak dari video kemudian mengulanginya. Setelah itu bisa juga tutor sebaya, yaitu temannya yang sudah lancar itu duduk atau mengajari temannya yang belum lancar, gitu, Pak. Jadi pakai tutor sebaya itu Pak. Iya. Kalau Pak Sunarko sendiri untuk mensiasati ketika dilakukan tutor sebaya, anak yang masih lemah ini tetap belum bisa, apa perlakuannya Pak Sunarko untuk bisa mengikuti mungkin teman-temannya yang sudah agak cepat memahami materi? Untuk siswa yang masih kurang itu kami mengembangkannya dengan cara memberikan pendampingan atau pembelajaran khusus di waktu waktu istirahat atau waktu pulang, dengan cara memberitahu kepada orang tua. Tapi yang sering itu ada waktu istirahat atau pada hari Sabtu ada kegiatan baca tulis Quran itu, Pak. Baik, seperti itu ya Pak. Ya. Baik. Berikutnya terkait di sini saya lihat untuk metodenya pakai apa Bapak? Ini menyusun apa? Metodenya tadi kan metode drill, Pak. Drill yang masih yang langkah pembelajaran nomor 9 sampai 11 ini menyiapkan amplop, hukum nun yang isinya potongan ayat, hukum nun sukun dan tanwin, kemudian ayat dan terjemah. Ini metode apa Bapak? Itu yang pertama berarti untuk amplop berisi potongan surat Atin, metode sebentar. Yang ke-10 metode deteksi tajwid. Yang pertama untuk metode yang ke-10 berarti peserta didik belum mendapatkan berisi ayat dan terjemahan Quran surat Atin, memasangkannya berarti termasuk match memasangkan itu, Pak. Yang ke-11. Baik. Jadi kalau saya lihat di langkah-langkah pembelajarannya kan lebih cenderungnya selain drill juga make a match itu ya, mencari potongan ayat sesuaikan dengan ayatnya. Nah, itu seperti itu ya Bapak ya. Baik, berikutnya terkait pembelajaran di sini untuk tadi sudah ditanyakan, ini untuk Pak Sunarko setelah anak-anak di sini menyusun potongan ayat, kemudian tajwid,
kemudian terjemah. Saya belum melihat adanya kegiatan untuk mendemonstrasikan atau mempresentasikan. Apakah memang tidak ada atau hanya cukup sampai anak-anak latihan dengan kelompoknya menemukan ayat, tajwid dengan terjemahan? Itu Pak, dikumpulkan hasilnya, misalnya tentang potongan surat Atin dikumpulkan, dilihat hasilnya, terus disampaikan pada anak-anak. Jadi tapi di sini tidak tertulis, Pak. Seperti itu Bapak ya. Jadi mungkin dilengkapi untuk langkah-langkah pembelajarannya. Berikutnya, terakhir mungkin dari saya terkait pembelajaran yang Pak Sunarko sudah susun. Di sini saya melihat di kegiatan penutup Pak Sunarko mampu mengungkapkan keterkaitan, menyimpulkan, refleksi, kemudian menyampaikan tugas atau materi selanjutnya. Mungkin bisa dipraktekkan Bapak, cara Bapak menutup pembelajaran sesuai dengan yang Bapak susun di sini. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mulai dari awal. Coba sekarang simpulkan hasil belajar hari ini. Silakan anak-anak angkat tangan. Selanjutnya yang lain. Ya, terus yang lainnya lagi. Ya, terima kasih. Ya, itulah tadi beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Untuk itu kita harus memahami kesimpulan tadi dengan cara mengulanginya lagi nanti di rumah. Untuk refleksi, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Untuk mendapatkan tambahan ilmu, apakah kalian senang untuk mengamalkannya? Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, ya, silahkan mempelajari pesan-pesan pokok surat Atin. Demikian anak-anak pelajaran yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sunarko. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Agus Maimu. Oke, terima kasih Pak Amin di Jalena, dan saya kira sudah tadi Pak Narko ya. Jadi saya kira semua juga perlu untuk